sebelum adanya yang sekarang tuh engine billet ya yang full Almu itu pertama kali yang nyetusin di Indo tuh EDW Project nih dari Mas Edwin. Itu nemu engine-nya gimana tuh yang di sono? Awal kontes lu lu turunin itu racing look, terus lu sempat jadi The King. The King ya? Iya, The King tuh. Gila. Itu The King berturut-turut tuh. Udah habis berapa nih lu mau di Vertigo ini? Estimasi Om, 700. Tapi dengan sesimpel ini ya. Iya, mungkin kalau orang yang nggak ngerti barang liatnya simple tapi emang enak lihat ya. Iya. Om Edwin untuk harga di TK yang Arovera harganya mencapai 15 juta up tuh ya. Iya, bukan model karbon Om. Kalau model karbon yang di Serpico yang depan itu sekitar 85 juta. Kalau ini sih pas gua beli masih di harga 38 juta Om. Masih di 38. Second ya. Oh, second. Second copotan nih, tapi masih mulus. Sekarang udah di 55 Om. Ini kan rangka nih tadinya di LMN punya orang. Ini. Iya, punya orang. Nah, terus bos gua kan pengen kan. Kata bos gua, ya udah itu aja dibayarin. Kata elemen, ya kalau duitnya cocok, guys, dilebihin akhirnya sama bos gua. Halo Francis, baik lagi sama gue Mamo di Ngobams. Ngobrol bareng Mamo Style. Ngobrol yuk Bro and Sis. Bro and Sis, kali ini obrolan gua agak spesial nih karena emang permintaan dari teman-teman juga yang pengen banget katanya, Om Mamo ajakin ngobrol si paling Thailand dong ya kan. Si paling Thailand nih gua ngomongnya versi gua. Makanya nih gua mau ngobrol sama orang yang sering banget pulang pergi Thailand nih. Bahkan bisa 2 minggu sekali. Terus orderannya itu barang-barangnya juga bukan barang-barang yang apa ya, yang biasa kita sering lihat. Ini barang-barang rare, harganya juga ngeri-ngeri. Terus gua lihat kalau owner-owner bos-bosnya belanja sama dia nih, bukti-bukti transfernya aja itu ngelihat angkanya itu udah disilang-silangnya banyak banget pokoknya dah. Ini dia langsung gua mau ajak ngobrol Mas Edwin dari EDW Project. Halo Mas Edwin. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Senyum-senyum aja sama Mas Edwin nih. Dari dulu gue main kontes sama dia tuh 2012 ketemu ya. Terus sampai sekarang mukanya nggak berubah-berubah dah, baby face nih. Ini sama nih sama temen gue kayak Jimmy tuh, dari dulu gue ketemu sampai sekarang segitu-gitu aja tuh. Gila, baby face semua tuh. Nggak tahu ya, emang karena duitnya banyak ya, jadi hawanya juga seneng mulu, jadi mukanya ya nggak tua-tua udah. Apa mainnya kebanyakan yang bocah? Om, gue mau ngajak ngobrol nih. Boleh. Untuk nanya-nanya. Yang pertama pastinya untuk dunia modifikasi. Terus ada sedikit-sedikit untuk balap nih. Kan Om Edwin juga ikutin juga kan balapnya. Untuk maksudnya part-part racingnya di Thailand. Kan Om Edwin juga main juga, gue liatin. Terus sama ya update-update nanti untuk ke teman-teman, mungkin ada Om Edwin ngasih saran apa ke teman-teman yang mau baru mulai main pure Thailand atau pure Motai, bahkan yang udah main mungkin ada kesalahan-kesalahan, nanti Om Edwin juga bisa sharing-sharing lah. Boleh. Teman-teman kan butuh nih istilahnya kan sama yang senior. Boleh. Mas, sebelumnya kenalin dulu nih, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, taunya cuma EDW Project, tapi belum tahu ownernya yang mana. Ini langsung bisa ngelihat langsung nih teman-teman nih. Halo, saya Edwin Satrio Permadi atau biasa dipanggil Edwin. Saya owner dari EDW Project. Ngobrol yuk Bro and Sis. Owner EDW Project tuh Bro and Sis. Mungkin teman-teman kalau mau ada yang nanya bisa langsung ke Om Edwin juga tuh yang tentang barang-barang Thailand yang pastinya. Tapi Om Edwin tuh main ke Vietnam juga nggak sih? Apa emang selama ini hanya Thailand doang? Nggak sih, selama ini masih fokus di Thailand aja. Hanya Thailand aja ya? Hanya di Thailand. Berarti dari dulu emang semenjak dulu kita sering ketemu, gua kan dulu 2016-an ya ke sana, terakhir vakum 2019. Sampai sekarang tuh lu masih terus tuh ya? Masih, alhamdulillah sampai masih. Nanti gue juga mau nanya-nanya sedikit tentang gimana sih maksudnya perbedaan dari 2019 itu dari zaman ke zaman lah ya. sampai 2026 ini.
mungkin dari makanan ada perbedaan. Om sekarang makan di sini lebih muslim banget. Iya, iya. Terus penginapan gua udah berubah Om, sekarang lebih enak gini. Nanti bisa jelasin, siapa Boleh, tahu boleh. teman-teman ada nih yang pengen liburan ke Thailand, mungkin sekalian bulan madu kali ya kan, atau gimana sambil belanja mungkin ya kan. Jadi ada inspirasi dari Om Edwin yang sering pulang pergi. Boleh. Nah pertama gue mau nanya konsep dulu Om Edwin. Kenapa sih dari dulu itu lu tuh nggak mau ngerubah jati diri lu tuh apa ya, konsekuen lu tuh bikin spesifikasi gaya modif lu ke pure Thailand, ngotai banget dah. Alasannya apa tuh Om? Mungkin teman-teman juga harus tahu nih. Satu alasannya tuh karena di sono tuh modifikasinya simple ya, nggak ngerubah bentuk aslinya gitu. Oh, maksudnya nggak berubah bentuk asli? Contoh? Kayak misalnya rangka standar. Jadi kan sebenarnya modifikasi di Thailand itu motor-motor yang untuk daily use ya, motor-motor harian. Cuma bedanya mereka dari segi pengereman itu dia pakai Brembo dari MotoGP gitu. Part-partnya tuh? Part-partnya kayak master rem, kaliper, disc gitu. Itu dari Moto2, Moto3, MotoGP itu. Dia apa ya, inspirasi mungkin ke situ ya. Nah makanya dari dulu sampai sekarang ya kiblatnya tetap ke Thailand style tuh itu. Tapi emang lu suka dengan gaya itu karena lu selalu ikutin modif konsep itu? Emang lu bilang, kan tadi lu bilang karena simple, nggak banyak berubah. Cuma kan ada dalam kurungnya nih, simple nggak banyak berubah. Kan kita lihat harga part-partnya ngeri-ngeri tuh, Win. Iya. Ya kan? Iya sih. Iya. Itu gimana tuh menurut lu tuh? Jadi Kalau itu sih sebenarnya menyesuaikan budget aja Om ya. Di sana juga yang pakai part mahal juga sebenarnya sebagian orang aja sih, sebagian orang. Jadi kalau misalnya untuk daily use itu kayak master rem ya kayak pakai MFJ terus Brembo RCS, Corsa tuh masih pakai mereka, masih pakai. Ini nih tadi lu ngomong MFJ. Soalnya kan masih jadi perbincangan nih Win, untuk di dunia modif ya. So teman-teman yang masih ngikutin modif banget, ikutin regulasi terutama kalau menurut versinya Om Edwin, MFJ itu sebenarnya Thailand apa Vietnam sih Om? Soalnya kan untuk di kelas Vietnam yang saat ini lagi rame, lagi booming, makanya justru MFJ. Oh MFJ tuh. Pada nyaraninnya gitu. Kalau MFJ sih sebenarnya brandnya kan dari Cina ya. Oh asli Cina. Asli Cina, made in Cina. Cuma di Thailand itu ya udah pada masuk juga brand-brand Cina kayak gitu. Tapi brand-brand Cina yang mungkin menurut mereka tuh yang kualitasnya lebih bagus gitu. Jadi mereka pakai juga karena menurut saya pribadi sih MFJ tuh oke juga karena dia materialnya udah billet ya. Billet. Kalau misalnya kayak Corsa RCS 15 atau yang basic biasa itu kan dia masih casting bahannya. Jadi dari bahannya juga, terus juga harganya terjangkau. Harga terjangkau. Jadi kalau misalnya konsep Thai look pakai MFJ itu masih masuk sih. Masih masuk. Terus juga tapi di Vietnam juga masih ada sih. Di Vietnam ada. Berarti barangnya. untuk apa yang kita kotakinnya menurut versi Om Edwin tuh, kalau untuk kelas Thai look, Motai istilah gitu, MFJ itu masih bisa dipakai ya? Masih bisa dipakai. Berarti masih Karena Thailand tuh ya? Bisa, iya. bisa ikut pure Motai? Masih bisa. Bisa ya? Tuh teman-teman, jadi info lagi nih dari Om Edwin, ternyata master rem, berarti kaliper juga? Kaliper pakai MFJ. Master rem, kaliper, brand-brand MFJ itu bukan hanya untuk kelas Vietnam style. Jadi di pure Motai pun bisa. Jadi nggak harus Brembo ya Om ya? Iya, nggak harus Brembo. Nah, kalau yang kita tahu dari dulu kan Thailand itu banyak banget grade kan Om ya? Justru misalkan kita lagi di Punsap lah, masalahnya gampang ya, mungkin teman-teman udah tahu Punsap. Iya. Kita ke Punsap, ke tokonya siapa contohnya? Raktai dah. Iya. Di tempat Raktai kan. Itu kan kayak dari kaliper nih Mas. Brembo itu dari grade yang harga paling rendah sampai yang orinya tuh ada kan. Nah, kalau si MFJ itu gimana tuh? Ada juga nggak grade-nya? Kalau MFJ sih nggak ada. MFJ itu cuma belum ada kopinya lah ya. Belum ada kopi. Ya, ibaratkan belum ada kopinya kalau MFJ. Karena menurut saya MFJ tuh harganya terjangkau sih Om. Terjangkau. Kalau misalnya dibandingin kita pakai grade yang Thailand ya, kalau saya sih lebih pakai MFJ. Jadi misalkan kita pakai kaliper ya contohnya, misalkan Moto3 yang grade. Ya.
lebih baik kalau menurut Om Edwin kalau buat kontes tuh kayak MF Jet malah Iya, mendingan. lebih MF Jet. Buat kontes, buat daily lebih ke MF Jet sih. Karena original ya. Heeh. Kembali lagi ke manufacturing atau apa sih Om itu yang ngebedain bisa dibilang ini grade di contoh itu tadi di Raktai dah. Dia bisa ngomong ini grade, tapi kalau kita yang awam itu benar-benar nggak bisa ngeliat juga tuh Iya, misalkan susah barang baru ya. bedainnya emang. Misalkan contoh baru banget keluar Moto3 contoh nih. Iya. Moto3 lagi rame-ramenya. Nah, Raktai punya nih. Terus kita kalau emang yang udah biasa kenal sama dia nih info kan, biasa Iya. Raktai ya. Misalkan ini udah langganan udah tahu. Nih, grade. Misalnya gitu kan dia ngasih tahu. Iya. Pas kita lihat, shit mirip banget ori nih. Iya, betul. Pernah gitu kan Pak Kim ya? Nah, dia ngasih tahu juga kan, ini original, ini apa Ada namanya, perbandingan lah gitu. grade. Kita disuruh lihat ya. Iya. Berarti emang orang Thailand itu istilahnya dia baik juga ya nginfoin itu. Cuma nggak tahu nih kalau orang yang nggak tahu, yang nggak paham, ada nggak sih yang dijebak sama dia? Dikasih mintanya original, dikasih aja grade. Ada aja sih Om. Ada ya? Ada. Jangan kan orang lain, gue pernah ketipu. Lu sendiri pernah? Itu di mana? Toko mana? Di Thailand. Jadi sekarang tokonya udah nggak ada sih. Oh, udah nggak ada. Jadi emang dia itu di Thailand ya banyak kasusnya lah. Itu toko itu. Orang-orang Thailand tuh banyak yang ketipu sama dia. Gitu. Itu kasusnya udah lama sih. 2021 lah. Saya pernah ketipu itu. Berarti kalau gue ngambil kesimpulan gini, karena emang lu sering banget pulang pergi Thailand, Win. Jadi emang gaya modif lu, karena lu sering lihat gaya seperti itu di sana, ya lu nuangin inspirasi lu ya ke situ-situ Iya, aja. betul. Jadi lu nggak mau nih kayak nyoba-nyoba, gue mau bikin proper dah. Lu kayaknya nggak pernah nih gue liat nih, nggak pernah lu bikin proper. Contohnya misalkan kayak lu garap Big Matic aja, masih kelihatan pure Motai itu. Iya, Gaya-gaya Big Thailand Matic-nya sih, iya. Thailand banget ya kan. Berarti sebelum lu bikin Motai, konsep apa dulu yang lu bikin pas lu terjun ke kontes? Kalau terjun ke kontes sih pertama kali racing look sih Om. Oh malah racing look? Iya, racing look gua. Malah orang-orangnya taunya gue tuh dulu racing look. Oh malah taunya tuh gaya modif lu di racing malah? Iya, di racing look. Oh, tapi emang demen balap lu juga, Win? Dulu kan Pemantan joki? Ya dulu gua joki juga sih, joki road race gua dulu. Oh, joki road race. Nah, ini juga info nih teman-teman, mungkin ada yang pengen tahu historinya Mas Edwin nih. Ternyata dia juga dulunya tuh mantan joki, cuma bukan joki balap lurus ya. Iya. Bukan drag bike nih, dia mainnya ke road race ya. ya. Terus vakum kapan tuh? Itu gua road race tuh SMP kelas 3 itu. SMP kelas 3, vakum di SMA kelas 2 tuh. Udah dari situ gua ya bongkar-bongkar biasa aja lah, nggak balap-balapan gitu. Tapi lu selama jadi joki itu pernah sampai ke Jurnas apa ke Jurda aja? Enggak, belum Jurda sejauh lagi? itu sih belum. Oh belum. Masih jadi joki-joki Tarkam, road race Tarkam lah. Jadi yang ada di Yonip-Yonip gitu ya, ya kan? Tarkam tuh sering gitu, ada tuh. Oh, asik juga ya, berarti dia awalnya kenapa modifnya racing karena dulunya mantan joki road race. Iya, dulu joki road race. Kenapa nggak lu bikin gaya modifnya motor road race? Kan di racing look itu sebenarnya nggak harus Iya. drag kan, Win? Iya, betul. Bener kan? Road race. Nah, racing look itu bisa road race, bisa lu gaya supermoto, gas track gitu kan, terus drag. Tapi kenapa lu nggak nuanginnya ke situ, malah justru ke drag bike? Nah, dulu kan gini Om. Dulu kan ada website itu Thailand FCCI Racing, tau nggak lo? FCCI. Nah, ya, itu. website tuh. Nah, jadi gue buka Facebook tuh kok gue nyari referensi road race nggak ada. Malah munculnya itu tuh drag FCCI itu. Justru lu ngeliat gaya racing itu di Thailand berarti? Iya. Nah, itu tuh dari situ gue udah mulai keracun-racun Thailand lah. Gitu. Gaya-gaya balap Thailand lah itu. Berarti kalau gue mau nanyanya semenjak berarti lu kepo-kepoin si FCCI Racing itu, lu udah kepengen juga tuh berangkat ke Thailand berarti tuh, Win? Ada keinginan juga? Ada sih, cuma kan dulu gue masih sekolah, terus kedua belum ada duit tuh. Berarti awal berangkat tahun berapa, Win? Gue awal berangkat 2017. 2017. Mungkin berikutnya gue mau nanya masalah part nih, Win. Iya. Yang lagi hype-hype-nya sekarang tuh apa aja? Kan lu kan masih paling update nih, misalnya berangkat, masih paling tahu, terus lu juga ngikutin kontes kan, maksudnya lu pahamin terus, lu juga masih terus ngikutin regulasi kontes, terus gue lihat owner lu juga aktif terus di kontes, jadi setiap ada acara kontes ngikutin terus. Nah berarti kan lu harus update tentang barang kan. Nah untuk pertanyaan gue yang pertama, misalkan dari rim Dawin, dari velg, dari untuk tahun 2 tahun ini lagi hype-nya tuh lagi
rare-nya tuh barang apa nih? Kalau velg sih lebih ke Akron atau Morat sih Om. Itu nggak ada turunnya tuh. Dari dulu tuh Dari ya? dulu, Berarti gua dari juga zamannya sama kita ya? lah, Iya dari ya? zamannya si Om lah, ya kan? Berarti masih Morat sama Morat Akron lah. Akron tuh masih mendominasi tuh ya? Kalau racingnya kan, kalau dulu ke Kingu ya, Kingu. Kalau sekarang tuh udah ada Super Drag Rim, terus S-Strong, udah banyak saingannya lah kalau dibuat balap ya, ring balap. Kalau misalnya untuk ring-ring kontes untuk daily itu masih Akron atau Morat sih Om. Berarti kalau untuk kontes masih brand dari Akron atau Morat. Itu Akronnya yang mana tuh Win? Kan ada yang catur, ada yang banyak macamnya kan Win? Iya. Ada yang panah ya, Motif-motifnya ya. motifnya. Untuk saat ini yang lagi rare yang jarang banget lu temuin, Akron apa tuh Win? Kalau banyak peminat sih lebih ke blade tuh Om. Oh yang blade. Oh, yang blade. Itu lagi ramenya sekarang. Lagi rame sekarang. Tapi barangnya di sana banyak. Di sono lumayan agak susah sih Om. Sekarang tuh Akron tuh banyak grade-grade-nya. Jadi sekarang malah banyak Win. ya lebih banyak. Yang beda ini tuh warnanya Om, sama finishing si Lasan sambungan. sambungannya itu. Harganya juga lumayan beda jauh sih Om. Kalau yang biasa itu sekitar rate-nya antara 1718 ya, 1,718. Kalau yang premium tuh di 2,5. Yang premium tuh anodesnya lebih cakep, finishing lebih bagus. Nah itu juga bisa jadi referensi juga tuh. Mungkin teman-teman mau ada yang beli part Motai banget, bisa pure Motai, dia mau beli pelek Akron. Yeah. Jadi bisa jadi info juga. Barangkali kalau di Indo ada yang jual Morat atau Akron yang harganya agak murah, bisa jadi info tentang tadi lu bilang sambungan itu tuh sama warna ya. Kan banyak yang nanya tuh Om, kayak kok DDW harganya beda-beda gitu, ada yang 1,7, ada yang 2,5 gitu. Ya itu gue jelasin karena kalau lihat dari kasat mata sih nggak ada yang beda Om, nggak ada beda. Cuma kalau misalnya detail beda jauh. Kalau udah ditabrakin bareng. Iya, udah disamain gitu ya. Baru kelihatan. Baru kelihatan. Jadi kalau satu-satu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau lihat dari jauh sih nggak kelihatan ya. Apalagi kayak udah dipasang gitu lah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah itu juga sebenarnya ya, tapi itu bener-bener sama-sama ori kan Win? Apa enggak? Enggak sih Om, itu sebenarnya kalau Akron ori kan harganya gila Om ya. Iya. Itu kalau copotan aja bisa sampai 50 juta, 60 juta. Itu copotan Kalau ori tuh. ya? Itu yang Akron ya. Kalau yang Moratnya itu orinya baru sekitar 17 juta sampai 18 juta. Berarti selama ini yang dipakai-pakai untuk teman-teman tuh masih yang grade ya? Masih yang grade itu Om. Yang harga 2 juta sampai 1 juta dia sampai 2 juta up tuh. Makanya masih yang grade ya? Banyak yang kayak ini Akron ori. Sebenarnya banyak sih Om yang gimana ya, pengen ngasih edukasi gitu, cuma gua juga ilmunya belum sejauh itu gitu kan, tapi ya gua punya ilmu ya gua kasih tahu lah gitu. Sebenarnya ini nih Akron bukan Akron ori itu harganya lebih mahal gitu. Tapi udah pernah megang Akron ori itu di sana? Udah Om, udah. Udah pernah lihat? Udah, alhamdulillah udah sih gua. Tapi ya belum berani beli gua. Gue pernah lihat Akron ori di sana, barangnya dulu ya, tokonya volume kalau tahu. Iya, betul. Volume racing part tuh ya. Gue juga baru tahu gitu. Pas gue lihat di display etalasenya, kok ada harga Akronnya beda banget yang ini nih, sampai batnya gede banget ya, angkanya banyak nih. Iya, mahal ya. Iya. Tapi kan kalau kita lihat bener tadi yang lu bilang kasat mata kayak mirip ya Wina. Iya. Kalau kasat mata kan, tapi kalau pas sudah diaduin kita minta, coba kita minta keluarin, kita aduin nama yang harganya masih down gitu, si murah, kelihatan beda ya. Iya, kelihatan beda. Warna, berat juga beda. Iya, berat juga beda, enteng banget. Enteng banget ya, gila dipegangnya udah berasa loh. Enteng banget. Berarti itu untuk part pelek tuh ya, pelek tuh atau rim tuh lagi ramenya tetap masih Morat, Akron. Itu tetap bertahan sih tuh, mau sampai kapanpun. Kalau ini Win, apa namanya, disc brake. Kan banyak banget nih sekarang nih disc brake nih, sampai beberapa merek kayak TK ya, ada ya apa aja lah yang Om Edwin tahu. Saat ini di Thailand yang lagi rame brand apa aja tuh untuk disc brake? Kalau sekarang sih TK sih Om. Tapi di Thailand tuh ada satu brand yang bener-bener high class banget Om. Namanya Arovera. Arovera. Dia itu fatnya sama TK Itali. Tapi udah ada yang make di Indo? Di Indo yang make, gue udah make. Oh
Oh, udah make. Udah make ini, contohnya ini sama yang dipakai di Serpico ini brand Arovera. Jadi dia kalau sepengetahuan gue ya, dia itu request langsung ke TK, tapi ada Aroveranya gitu, Om. Jadi itu tetap keluaran TK, cuma Iya. versi tertingginya ada Aroveranya itu. Iya, by request. By request. By request. Bahan beda. Bahannya beda, Om. Beda. Harga udah pasti tuh ya. Harga udah pasti mahal, Om. Boleh nggak Apalagi- sih sebutin Win, mungkin teman-teman yang mau tahu. Kalau nggak ujungnya doang atau depannya ada sekitar berapa itu harga yang Kalau yang ini di depan gua sekarang estimasinya 18 sampai 20, Om. ini doang nih. Ukurannya 220. 218. Oh, 218. 18. Nah, itu yang bisa bedain juga tuh ya. Kenapa dia nggak bikin 220-in? Oh, tuh gua kurang tahu gua. Apa emang dia buat biar gini? Sekarang kan juga bracket kaliper tuh ini ya. Kan banyak banget nih lokalan yang bikin kan. Iya, betul. Sampai kita kalau orang yang nggak tahu nggak ngerti mungkin nggak bisa bedain tuh bracket yang ori Thailand sama yang lokalan pada bikin. Tapi kalau yang udah emang diaduin tadi dibilang guretannya udah kelihatan, Ya, warna betul. CNC-nya ya kan. Nah itu bisa jadi tuh. Jadi kalau lu udah pakai dis 218 ini, yang orang nggak tahu mungkin kan dipakein 220, pastinya ngatung tuh ya. Iya, betul. Si Nggak kampas ya. kemakan semua. Nggak kemakan kampasnya. semua tuh ya. Betul. Ini info lagi nih dari Om Edwin. Untuk harga dis TK yang Arovera harganya mencapai 15 juta up tuh ya. Iya, 15 juta up lah. Ngeri itu baru Ini dis doang yang tuh ya. bukan model karbon, Om. Kalau model karbon yang di Serpico, yang depan itu sekitar 85 juta. Widih, tuh. Ukurannya 270 mili. Yang 270 karbon harganya hampir 85 juta. 85 juta. Itu baru disnya doang tuh ya. Baru dis doang. Kalau gue mau tanya tentang abisnya motor ini ada nih, karena gue tadi baru bicara disnya udah segitu nih. Iya. Kalau gue pengen kepo, ini tuh abis berapa sih? Nggak usah lu sebutin detail dah, maksudnya perkiraan angka depannya. Ya, Udah habis berapa nih lu mau di Serpico ini? estimasi, Om, 700. Tapi dengan sesimpel ini ya. Iya, mungkin kalau orang yang nggak ngerti barang liatnya simple, tapi emang enak lihat ya. Iya. Hampir kayak nggak ada yang dirubah ya. Iya, betul. Yang paling mencolok lagi selain kaliper sama pelek tadi tuh, yang biar pure banget mau ikutan Motai Pro. Sebenarnya kalau modif utama Thailand Style tuh konsep sih, Om. Konsep ya? Aja, iya konsep. Nggak usah yang ribet-ribet dah. Lo bikin motor, lihat sekarang kan udah banyak kok ya referensinya di Facebook ya kan, orang-orang Thailand tuh. Ya minimal sekarang ngecat stripping pakai stripping Thailand gitu. Udah itu aja sih Berarti sebenarnya. minimal tuh nyari konsep gayanya gimana. Iya, betul. Pastinya rata-rata main strippingan. Iya, strippingan. Main strippingan. Kan sekarang kan udah banyak juga, Om, yang kayak bikin motor konsep Thailand OM gitu kan. Kayak Wave, terus Icon gitu. Terus Click, kan banyak juga sih. Dia cuma modal stripping, mas rem standar, kaliper standar, cuma modal stripping, ngecat sama apa ya? Ya, baut stainless lah. Nah, yang OM itu Win. OM. Kan OM-nya Indo sama OM sono beda ban contoh. Iya. Nah, itu gimana berarti? Harus ganti ban? Ya, tergantung kebutuhannya juga sih, Om. Di Thailand kan rata-rata sekarang udah pakai ban-ban gambot juga sih, Om. Di Matic-nya. Oh, di Sama Matic. kayak ban-ban donat gitu. Kalau yang di Wave tadi, misalkan lo bikin Wave, OM Wave tuh, kan pure-nya sono kan bannya juga mereknya merek-merek Thailand kan? Iya, Bedlek lah. Bukan lokalan kan? Nah itu gimana tuh? Berarti harus sampai ban juga kita. Jadi pertama stripping, ori Thailand. Ban juga nih. Ya ban kalau misalnya apa namanya budgetnya lumayan ya ban boleh, kayak kan sekarang ada Maxing, ada IRC Wings gitu, ada V-Rubber. Itu ban-ban brand Thailand Ban-ban tuh. iya ban-ban brand Thailand yang harganya masih terjangkau loh. Gitu. Nah berarti untuk harga ban yang paling mahal sekarang apaan tuh, In? Bedlek, Om. Bedlek ya? Iya, Bedlek. Ukurannya? Ukurannya depan 225, belakang 250. Depan 225, belakang Depan itu 250. ulir kayak ban jadul, Om, sebenarnya. Kayak motor-motor kita zaman dulu ya? Iya, iya, Astrea Grand Iya, gitu. kembang-kembangnya gitu ya? Iya, kembang-kembangnya. Kotak-kotak gimana ya kan? Cuma menang brand aja sih dia. Emang ngikutinnya ngeri-ngeri juga sih emang Iya. kalau mau ikutin gaya-gaya Thailand abis ya Win, ya? Terus yang paling herannya lagi tuh di Thailand jarang banget kita ngelihat motor yang standar Win, ya, mesinnya ya.
Iya bener Om, karena gini Om, kalau dulu gue juga heran kenapa di Thailand ini kok mesinnya pada nggak standar gitu Om, rata-rata. Terus juga kalau di Wave itu gearnya pada kecil-kecil. Nah, dan ternyata di Thailand itu emang jalannya jauh-jauh kan Om. Panjang-panjang. Iya, panjang-panjang. Makanya mereka, ya kalau misalnya bayangin dengan jalan sepanjang itu bawa Supra standar gitu Om. Kan kesel ya. Iya, habis dan napas ya. Iya. Makanya di bore up, terus motornya emang panjang-panjang gitu. Kayak Serpico, terus apa namanya KR gitu kan, gearnya pada kecil-kecil tuh Om. Nah itu gua sempat nanya sih ke orang Thailand karena ya di Thailand tuh jalannya panjang-panjang gitu. Buat kebutuhan sehari-hari sih, balik lagi ya, daily use. Kebutuhan sehari-hari. Untuk part juga nih kelihatannya kalau di Thailand tuh kenapa Win ya? Selalu pakai stabilizer ya? Motor-motornya tuh Nah, motor iya sih. Thailand wajib banget, sampai di Indo juga, di Indo kelas-kelas mota itu kenapa selalu ada stabilizer ya? Di Thailand tapi emang motor standar juga pada make Win. Iya, makanya ya mungkin buat daily use ya Om ya. Jadi kalau pas top speed aja itu karena Iya. tadi mesinnya bore up. Mesin kan udah bore up nih Iya, otomatis. apalagi bore powernya up-nya kan lebih- nggak kecil Om cc-nya Iya, kan di sono. betul. Gede-gede juga. Dia kayak nupo lele biasa aja nih, rapi nih. Pelek-pelek masih standar semua. Cuma ngelihat apa knalpotnya tuh congornya Iya, ya kan. gede-gede Buset, banget kan. Gede-gede banget. Ini nggak mungkin motor spek standar Iya, nih. iya. Tapi starter masih enak Win. Starter masih enak. Terus Iya. bawa jalan sama dia, uset sampai terbang-terbang. Itu mungkin jadi stabilizer di sana emang jadi kebutuhan ya Win. Kebutuhan Om. Biar Bener-bener. stang itu aman ya. Iya, Nggak goyang. betul, iya. Nah, sama Terus kita juga apalagi kan di Thailand top speednya tuh bisa sampai 200 gitu Om. Iya. Itu sekelas Wave itu. Piston 85, gila kan buat harian piston 85 Om. Bayangin. Kita di sini ibaratkan buat balap lah ya. Iya. Di sana buat harian Om. Dan kuat starter itu. gila ya. Iya. Top Gila speed deh. 200 kuat starter tuh ya. Iya, kuat starter, Terus aki Om. satu ya Win ya. Iya, aki satu. Maksudnya aki nggak bukan aki mobil atau apa ya? Iya, rata-rata pakai lithium sih Om, akinya. Pakai lithium. Aki lithium. Yang udah ampere gede ya, tapi dia kecil gitu modelnya. Gitu. Nah, terus gua mau nanya ke bagian engine. Lu kan sekarang udah apa ya? Dulu tuh sempet di kontes menjadi salah satu pertama di Indo yang make engine billet tuh. Oh, Jadi kalau iya, teman-teman mau tahu, sebelum adanya yang sekarang tuh engine billet ya yang full almu itu, pertama kali yang nyetusin di Indo tuh EDW Project nih dari Mas Edwin. Itu Iya. nemu engine-nya gimana tuh yang di sono? Awal kontes lu lu turunin itu racing look, terus lu sempat jadi The King. The King ya? Iya, The King tuh. Gila. Itu The King berturut-turut tuh. Infoin dong, mungkin Pertama Ada kali yang The belum King tahu di Racing nih. Look tuh. ada yang belum tahu, lu bisa dapetin, lu bisa kepikiran kan, lu jadi racun pertama berarti nih, Iya. ya kan, yang ngebawa ramenya info-info dari Thailand, lu terus nih Ya. seringnya gitu untuk dunia kontes. Itu nemu di mana Win tuh Renkes? Lu gimana ceritanya dah? Jadi gue tuh pas itu ke, kalau nggak salah tuh ke Aur Om gue. Oh di awal. Aur 77. Nah, dia itu lagi bikin bak kanan kiri billet tuh. Lagi bikin bak kanan kiri billet. Ternyata buat motor balapnya Om, buat Serpico FFA ya? dia bilang. Serpico tuh? Buat Serpico, Serpico. Terus kebenaran pas itu gue ke Thailand lagi sama bos gue yang orang Medan. Oh. Nah, ya udah kira di Indonesia udah ada yang bikin belum gitu. Terus kan ya harganya juga kan nggak main-main kan Om dulu. Berapa tuh Win dulu tuh Win? Dulu gue beli crankcase itu 25 Om. 25 juta. Kosong iya. tuh Win ya? Kosong itu kosong. Terus bak kanan kirinya itu sekitar 17 sama 25. Pokoknya crankcase sama bak kanan kiri itu gocap Om. Gocap Cuma tuh Om. Renkes sama kanan kiri. Iya, gocap tuh. Itu juga pas lu bawa ke Indo langsung PNP. Pasti ada rubahan sih Om. Oh pasti ngerubah. Karena orang Thailandnya pun pas itu dia belum make tuh Om. Jadi sebenarnya itu bikin buat dia pribadi karena gua pengen dan ya gua bayar lebih lah gitu buat gua gitu. Akhirnya ya udah dikasih ke gua gitu. Oh, jadi kalau lu mau beli dikasih tuh duit Iya. ya kan, begini ya. Iyalah. Dia bisa bikin lagi nih ya kan. Sekarang orang-orang Thailand kalau misalnya ada duit dikit kasih. Walaupun itu barang satu-satunya. Iya.
Iya betul. Berarti kalau lu pada Gitu. punya duit langsung sono dah ke Thailand, ambilin barang-barang yang unik-uniknya di Thailand tuh pasti Iya. dijual tuh ya. Yang penting lo nego, harganya ada lebih dikit, pasti dikasih deh sama orang Thailand. Tapi kan dulu masih banyak minus-minus, contoh kayak lubang pom poli ya Win ya, atau apa itu banyak lu rapin lagi begitu Win ya. Enggak, itu kan kalau itu kan dia kan bikinnya diperuntukkan untuk balap. Jadi oli samping nggak ada tuh Om. Oli samping Campur nggak ya? ada campur. Terus kayak seal water pump radiator nggak ada. Kita harus pakai electric water pump. Nah pas kemarin karena gua nggak suka yang ribet-ribet tuh Om. Jadi gua bikin tuh buat kipas radiatornya di baknya. Jadi gua modif lagi sama gua. Lu bikin sendiri. Gue bikin sendiri, gue modif lagi sampai sini. Nah itu pun gue izin dulu ke owner ya, bos. Ini barang segini, gue rusakin gimana gitu. Ya kata dia nggak apa-apa, yang penting hasilnya gitu. Oh jadi lu nggak demen ya kayak ada EWP yang berantakan gitu. Iya, gue nggak demen sih om. Yang Gue kayak demennya simple lah gitu. Tetap kayak rapi Kayak harian aslinya aja ya. gitu. Kayak asli Orient gitu ya. Kecuali emang bener-bener buat balap ya om, kan itu kan butuh ya. Panas soalnya kan. Iya. Jadi emang itu butuh sih. pendingin Kalau ini tambahan. kan, gue mikirnya buat kontes motor nggak kemana-mana gitu kan. Yang penting nyala lah. Terus gitu sih. dari awal Rengkes itu jadi juga tuh akhirnya di Indo banyak yang bikin tuh ya gara-gara lu tuh ya. Iya. Itu Nah, berarti banyak di copy tuh lu tuh. Nggak Apa ngopi ada sih, Om, nggak. sempat ada yang nanya minjem gitu nggak? Oh enggak sih, enggak Enggak. ada. Jadi mungkin ya gue sih senangnya ya mungkin gue nginspirasi orang ya udah gitu, nggak apa-apa. Gue malah senang om kalau misalnya ditiru orang. Iya. Kan ada orang yang lo jangan niru konsep gue gitu. Kalau lu malah senang. Iya kalau gue senang sih om. Berarti lu demen ngeracunin teman-teman di Indo nih ya. Ini hati-hati Amin, nih amin, Francis. Ini racunnya tapi emang racun-racun bagus sih buat perkembangan dunia modifikasi Indonesia. Info-info dari Thailand tuh dia selalu dapat update dan ngeracunin kita-kita nih. Yang demen-demen terus yang duitnya juga kuat sebenarnya Win ya. Iya sih balik ke situ sih om. Gue kalau misalnya nggak ada bos-bosan ya jadi apa sih om? Gue makasih juga buat bos gue. Terus ada suspensi nih Win yang kita tahu ya. Harganya sampai ya mendekati 50 up. Kayak apa sih soa-soa yang itu ini ya, yang pernya double itu ini. Oh iya iya. Itu emang harga segituin. Kalau di Thailand, kalau di Jepangnya sih gue kurang tahu ya harganya berapa. Kalau di Thailand itu kalau misalnya lagi hype itu harganya bener-bener digoreng om. Bener-bener digoreng harganya. Jadi mungkin kalau misalnya di Jepangnya sih nggak nyampe segitu ya om ya. Nggak nyampe ya kalau menurut gue. Karena di Thailandnya lagi hype, terus banyak yang make, dan barangnya pun susah masukin, akhirnya digoreng. Sampai berapa tuh terakhir? Sok itu. Kalau soa untuk wave sih terakhir hampir gocap loh. Buat wave ya itu ya. Double tuh ya. Iya, double. Gila. Dari sok aja udah gocap ya. Iya, gocap om. Terus depannya RT Stack tuh ya. Iya. Dulu kan banyak banget yang kayak KWN tuh ini ya. Iya. Yang grade-gradean ya. Sekarang yang gue liat yang loop update tuh udah ngeri-ngeri tuh harganya itu. Itu ori Win. Kalau yang gue sih masih, kalau yang dipakai di Giorno, Boss 88 sama Honda Elite itu ori om. Harga Itu copotan, berapa tuh? karena sekarang yang ori udah nggak ada yang baru om. Oh, copotan semua. Iya, itu gue beli second di harga 55 yang Giorno. Kalau yang lead-nya di harga 60. 60 juta. Itu zaman-zamannya kita pas 2017 om. Itu barunya sekitar 12 juta om. Barang yang 60 juta itu? Iya, 12 juta om. Oh waktu itu emang udah ada ya dulu ya? Iya. Oh soalnya di motornya volume ya udah kepasang dulu Iya, ya? itu Di PCX dia ya? Di PCX. Iya. Di PCX terus di NMAX ya kalau nggak salah, ya kan? PCX sama NMAX tuh di garasi dia tuh ya. Iya, Terus di samping gue juga ada barang-barang yang kelihatannya mahal nih Win. Gue juga nggak tahu nih dari bau-baunya juga ngeri sini Win. Aduh. Waduh. Nih, lu yang jelasin dah gue nggak tahu dah gue ngeri Win asli. Ini apaan itu mungkin teman-teman juga mau tahu tuh. Nah, ini banyak yang belum tahu juga om. Kenapa fisiknya sama tapi harganya beda om? Nah itu jelasin dah itu. Win. Jadi gini, kalau ini Brembo GP yang prototype om. Prototype. Prototype. Jadi yang nggak diproduksi massal sama Brembo. Jadi ini prototype ini cuma di bengkel-bengkel balap aja lah gitu yang punya. Berarti kan gue punya ini Win ya. Katalog Brembo tuh, emang dari Brembonya kan, gue punya tuh. Berarti di situ nggak ada nih Win? Nggak ada. Setebel itu nggak ada? Nggak ada. Cuma bentuknya sama kan? Iya. Bentuknya kan sama. Nah, yang ngebedain itu dari sisi warna om.
Oh. Warnanya lebih gelap dan ada pentolan nih. Oh iya, itu beda Iya, itu. bedanya ini ada pentolan di Paling sini. yang kelihatan banget pentolannya. Pentolannya, bedain pentolannya. Terus sama yang di katalog itu biasanya ada kode di sini nih Om, scan barcode. Barcode. Kalau prototype tuh nggak ada. Gitu. Terus ini udah ada KW belum ini? Win? Kalau ini udah banyak Om. Ada pentolnya juga? Nggak ada kalau yang Nggak berani pentolan ya? nggak ada. Mungkin dia ngebedainnya biar gampangnya jadi pentolnya itu. Sebenarnya gini Om, kalau yang ada pentolnya atau enggak, kalau yang nggak ada pentolnya itu ngebuka silnya dari depan Om. Jadi dia ada spiringnya, Hah? ngebukanya dari depan. Nah itu kalau misalnya di balap itu ribet Om. Kalau ngebuka-buka spi gitu. Nah kalau yang ada pentolnya ini, dia ngebukanya dari sini Om. Cuma tinggal nyabut si Selang rem itu. nepel selang rem. Dia ada kayak as gitu, tinggal dicaput. Nah itu baru keluar. Itu langsung itu ya tuh, apa sealnya? Sealnya langsung keluar. Oh, berarti bukan dari depan sealnya? Bukan. Sealnya dari depan keluar, tapi buat ngebuka kunciannya dari samping. Oh, kunciannya. Jadi nggak perlu buka-buka ini ya, Win, ya? Ya, gitu. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Tinggal narik nepel selang rem. Betul, gitu. Jadi itu sih Om. Ya itu juga gue pelajarin terus sih, kayak gitu. Terus kalau kayak remote adjuster ini apa fungsinya? Kalau remote adjuster ini, kalau menurut gue kan di balap, kan kalau balap kan fokusnya ke depan aja tuh Om ya. Iya. Nggak mungkin nyetel gini kan. Oh, Kayak di balap itu kan titik didihnya tuh panas banget tuh Om. Jadi kampas cepet habis kan. iya. Nah itu otomatis si rem dalam. Nah buat ngebuka remnya lagi dari sini. Jadi si handle-nya Tangan kirinya dimajuin. tuh, karena Iya. kopling nggak main, itu ya dia. Iya. Bisa diputar. Gitu Om. Fungsinya remote adjuster ini. Betul. Terus untuk harga, Om, ini tuh udah sampai berapa nih harganya nih? Nah, Apalagi kalau- tadi lu bilang prototype nih, soalnya ngeri banget nih harga prototype. Kalau ini sih pas gua beli masih di harga 38 juta Om. Masih di 38. Second ya. Oh, second. Second copotan nih, tapi masih mulus. Sekarang udah di 55 Om. Makanya kata orang invest tuh cuma di emas, enggak. Kalau menurut gua invest tuh bisa di barang. Tuh, invest tuh bukan hanya di emas. Ada tuh teman gua tuh namanya Ale tuh, dia emang sering banget beli emas. Sampai gua nggak tahu ya, mungkin hampir sekilo kalau itu emasnya. Dia emang seneng di situ tuh. Oh, iya. Iya, investnya di emas. Ntar gua bilang sama dia, lu jangan invest di emas lah, Le. Mendingan lu invest di part motor. Iya, sebagian lah ya. Soalnya bisa naik ya, Win ya. Bisa Om. Dulunya berapa? 35. Gua beli 38. Sekarang? Sekarang gelap Om, udah ada yang 55, ada yang gocap, ada yang 60. Ini kalau si Ale tahu nih, Ale nonton, Le, lu jangan nonton, jangan invest emas terus dah. Ini gue Lu beli kali-kali 2023 Om. 3 tahun udah naik 15-an kan, 15 jutaan. Gue pusing liatnya, apalagi. Tapi kalau investnya di tanah gimana? Wah, itu lebih mantep tuh. Gila, makin pusing ya. Cuma emang mau gimana ya, dari zaman dulu sampai sekarang yang bikin modif itu beda gara-gara part sih, Win. Iya, Jadi banyak banget teman-teman yang udah pada vakum. Sementara masih mau main lagi, dia nggak sanggup, pertama nggak ada backingan dari owner yang kuat. Iya sih Om, itu sih. Buat beli partnya kan. Kalau lu alhamdulillah nih disupport terus sama bos-bos lu. Lu mau beli part yang nilainya ya mungkin di atas 500 saja kebeli kali kalau lu nih. Iya. Gua lihat nih, soalnya bos lu kuat banget lah untuk saat ini. Dan mudah-mudahan selamanya nih itu bos lu Amin, support terus di Amin, kegiatan-kegiatan lu. Sama ya dia juga demen modif sih intinya. Iya. Itu lu nemunya di mana tuh, Win? Untuk bos yang saat ini lagi sering banget gue liat transfer masuk itu tuh. Lu bisa ketemunya dari mana sih tuh orang? Kalau bos 88 sih awalnya dia mau bikin Forza Om. Forza. Itu dia langsung hubungin lu. Iya, dia turun sendiri tuh ngubungin gua. Itu kan dia bukan orang Jakarta kan, Win? Dia asli orang Jakarta Om. Pasti Jakarta. Jakarta, tapi sekarang tinggal di Kalimantan, kerja di Kalimantan dia. Kerja di Mungkin dia Kalimantan. scroll modifikator Indo yang paling gimana kali, apa ada rekomend dari orang? Enggak, jadi temen-temennya tuh pada ngomongin, gue pengen bikin motor di Forza gitu, di siapa ya gitu. Nah sedangkan gue kan pas itu belum megang Big Matic tuh Om. X-Max aja belum pernah bongkar, apalagi Forza gue, belum pernah bongkar gue. Nah akhirnya dia ngubungin tuh, mau nggak modifin Forza saya gitu. Akhirnya lu gas. Ya udah, tapi main ke Jakarta ya Om, katanya gitu. Akhirnya ya udah gua ke Jakarta. Awalnya sih belanja barang dulu Om. Awalnya belanja barang dulu ke gua, belanja part Forza. Terus gua suruh nganterin ke Jakarta. Akhirnya pasangin dah sekalian gitu. Awalnya gitu. Awalnya gitu, udah. Tapi emang partnya itu lu inden dari sana?
Gue ambil langsung dari Thailand. Ambil langsung dari Thailand. Langsung dari Thailand. Nah berarti ini untuk teman-teman juga ya, kalau yang pengen banget nyari part-part Thailand yang di Indo nggak ada, bisa nih hubungin Om Edwin ya. Boleh Om, boleh. Terus untuk makan Win, zaman dulu kita sampai sekarang lebih enak mana nih Win di sana? Enak zaman sekarang lah. Enak sekarang. Gue pertama kali ke Thailand Om, yang gue bilang sama bos gue itu, gue masuk rumah sakit kan. Iya. Iya, Di Thailand. Iya. Gue berangkat subuh, penerbangan subuh gue jam 5, nyampe Thailand tuh jam 10. Turun pesawat jam 10, belum kan di imigrasi. Keluar imigrasi jam setengah 12 lah. Nah itu gue langsung ke hotel. Nah di hotel itu gue salah milih hotel. Gue di Khao San Road. Itu ya. kota banget tuh Om di Thailand. Nggak ada makanan halal. Iya. Iya nggak ada Sampai makanan halal kan. Kecoa ya Win. Iya pokoknya ya itulah pok lah segala macem kan. Enggak mesti ada kecoa goreng kan. Ada kalau jengking segala macem. Belut tuh ada tuh. Terus tukang pijit mana-mana tuh ya. Iya. Pijit kaki. Iya gue turun hotel ada tuh tempat pijit tuh banyak lah. Banyak. Nah udah gitu gue ke McD. Akhirnya ke McD nggak ada nasi Om. Nggak ada nasi. Terus juga di situ rata-rata pok semua karena McD-nya McD internasional. Di kota kan. Akhirnya apa Om? Gue beli nasi di Sevel, gue makan pakai ciki. Wah sedih banget dah itu. Kalau Sedih gua banget tuh. itu emang lu mungkin kurang info juga kali, kurang info juga dari awal lu berangkat mungkin kayak lu nggak tahu ya. Karena dulu kan kayak explore di Thailand tuh belum sebanyak sekarang kan Om. Kalau sekarang udah ada TikTok, udah ada YouTube, udah ada Instagram kan. Dulu kan kita cuma main Instagram, Facebook. Betul. Dan itu pun kayak nggak ada orang-orang explore gitu loh tentang makanan kan. Nggak ada. tahu tuh. Kalau gua dulu gini Win, yang baru-baru pertama kali berangkat, alhamdulillahnya emang dikasih tahu hati-hati di Thailand tuh kan makanannya ngeri nih, kita takutnya nggak doyan karena pertama tuh agak-agak asem ya Win ya. Terus bumbunya tuh aneh dah, takutnya lidah kita belum masuk. Iya emang. Akhirnya gue bawanya tuh dulu sama teman-teman gue rendang udah pasti. Udah Jadi pasti ke warung Padang dulu, beli rendang berapa kilo, udah matang tapi tuh. Rendang kan awet Win, bisa sampai 4 hari kan. Kadang kita di sana 4 sampai 5 hari. Rendang, terus teri itu kan. Udah dua itu udah andalan sama abon misalkan. Abon tuh udah Terus pasti tuh abon. terakhir saus Win. Soalnya sausnya soalnya aneh. Beda ya. Ya kan? Makanannya beda. Udah itu, kalau itu udah, gue mau ajak temen gue siapa aja pasti cocok karena tinggal di Sevel tinggal beli nasi. Iya betul. Terus Sevel tuh hampir setiap hotel deket ya, ada Iya, Sevel deket, terus kan. pasti. Kayak di sini kayak Alfamart Indomart lah, jadi gampang nyarinya. Nah untuk saat ini tadi lu bilang lebih mudah. Lebih mudah karena gini Om. Sekarang itu di Thailand Muslim tuh nomor 2 Om. Pertama Buddha, kedua Muslim. Jadi di mana-mana tuh orang udah ada tulisan halalnya Om. Oh gitu. Iya, jadi lo kayak mau makan ini, itu udah ada tulisan halalnya tuh Om. Kalau ada tulisan halal, gue masukin sama gue. Gitu. Walaupun itu yang jual bukan non muslim ya, yang jual tapi ada tulisan halal, mereka udah tahu. Ya dari minyak-minyaknya ada. Iya itu, itu. Jadi sekarang ya menurut gue ke Thailand tuh udah nge-explore-nya udah gampang dah. Udah mudah. Kita udah ngajak keluarga tuh udah bisa ya? Udah bisa Om, udah bisa. Tahu semua soalnya. Kalau dulu kan bener-bener kita ngerangkak nih ya. Dari makan, dari hotel, dari transport gitu. Makanan favorit lu sekarang di Thailand apaan Win? Kalau makanan favorit gue, jadi lu datang, gue harus makan itu dulu dah. Khao Man sih Om. Khao Man itu nasi putih, tapi nasinya kayak nasi apa ya? Nasi yang gede-gede itu apa sih? Nasi kuning gede-gede tuh? Oh kayak biryani gitu? Iya. Nasi Arab gitu ya? Nasi Arab gitu, tapi ini putih. Sama ayamnya ayam goreng. Wah itu udah enak banget. Aduh lapar gua. Ini tuh andalannya berarti dia makan kauman tadi ya? Iya kauman namanya. Kauman tuh nasi aman. Kau itu nasi, man tuh ayam. Tapi lu di Khao San Road nih, kan lu sering Khao San Road kan? Pernah nemu yang bebek itu gak sih? Yang gue dulu kalau ketemu orang Indo tuh kayak bakso gitu kan, cuma ada bebeknya. Tapi itu emang nyengat banget tuh. Nyengat kan hidung ya? Nyengat. Kayak nggak tahu tuh bumbu apa itu pas makan. Cuma enak. Enak ya? Lu pernah makan? Enggak, gua kalau misalnya baunya aneh, mau tuh pun katanya enak, gua nggak makan Om. Serius. Gua nggak makan dah. Gue emang pas enak nih. Cuma emang baunya awalnya ini nyengat banget kayak kemarin awal ke Filipina juga sama tuh. Masuk. Tapi di Filipina banyak gak ini Om halal Om? Banyak, cuma nggak terlalu banyak juga, cuma ada juga kayak lu bilang tadi. Tapi kalau KFC gitu halal. Kayak di halal. Oh halal. Ada nasinya? Ada. Terus sama di hotelnya sendiri, misalkan kita dapat makan dari hotel nih kalau pas di Filipina. Itu udah dibedain Win, misalnya ini yang muslim, non muslim. Oh. Udah beda tempat. Tapi di Filipina banyak juga muslim ya? Kayaknya sih banyak ya. Banyak ya? Dia kan sama juga Buddha Om ya? Sana Buddha ya. Kalau di Thailand tuh gua dulu tuh sibuk repotnya kalau pas Jumatan doang.
Jadi gue nanya-nanya dulu sama gate gue kan. Masjid lagi tuh kan. Udah cari masjid. Udah Jumatan soalnya pengen banget harus Jumatan kan. Iya, Kita kan. iya, Apalagi iya. ketemu berangkatnya pas weekend. Yang lucunya dengerin khotib ya kan? Iya bahasanya, Win. Cuma gue udah diem aja. Mau gimana ya? Kita Iya, udah iya, diem aja, iya. penting sholat Jumatan dah. Kalau orang amin ya itu amin ya. Dulu kalau gue apa ya ngevlog mungkin rame juga kali. Cuma gue dulu nggak pengen. Dulu sih belum ada ya Om ya kayak gini Bikin-bikin nggak ada. Ada mungkin tapi jarang ya. Jarang. Iya vlogger-vlogger yang zaman kita tuh jarang ya. Kalau ada mah mungkin banyak yang tahu juga tuh ini Iya. tentang ya makanan gitu ya. Jadi kalau ke Thailand makannya sini. Iya. Sekarang udah ada kali kan. Tuh banyak lah. Tapi lo ada Om makanan Thailand yang favorit dulu? Kemakan gak sih sebenarnya makanan asli Thailand? Dulu apa ya? Kayak nasi goreng apa dulu namanya? Ada tuh gua sama teman gua nggak jauh dari Win apa sih namanya tempatnya Bangli itu namanya apa? Bangli. Bangli itu yang zaman dulu tuh kita banyak banget Serpico, ninja yang tempatnya kayak punsap, ini bukan Oh punsap. ini Sub Challenge. Ya. Sub Challenge. Saimai. Nah, Om, sekarang ke racing-racingan dah. Iya. Lu sekarang kan lagi demen banget deh kayak ke Lego, Aor ya. Apa aja tuh yang sekarang lu sering datengin? Kalau Lego sih kemarin kan emang gua ada bisnis sama dia tuh ya. Baju gitu. kan. Oh, baju. Baju. Terus kalau misalnya ke mesin sih mesin ninja gitu gua tetap masih ke Halimistin. Halimistin terus gue juga kemarin ke HBY, Aor, terus Sub Challenge Changnom tuh mekanika Lego. Terus ke siapa lagi ya? Changkun tuh dia bengkel Novadas tapi sekarang lagi garap Ninja juga tuh. Kalau bengkel 4 taknya gue di Bom Rangsit sama Bangse. Jadi teman-teman Indo banyak juga nih misalnya, Win, gue mau bikin Ninja ini Win, bawain gitu, masih sering berarti ya? Bawain Kalau- blok atau apa ya? Oh Atau masih. kertas? Itu dari bengkel-bengkel itu tuh? Iya dari bengkel-bengkel itu. Kalau Itu misalnya request apa satu- emang lu yang nyaranin misalnya, Win, gue mau kertas dong? Oh enggak sih, gua kalau misalnya ke temen deket, ke orang-orang deket, gue saranin. Tapi kalau misalnya orang lain enggak. Jadi ya lo maunya apa gue bawain gitu. Oh, kalau orang dekat lu bilang, jangan nih bagusan ini kertasnya. Gitu. Iya, gue kasih rekomendasi lah gitu. Gitu. Hmm. Boleh. Kemarin juga gue ke LMN kemarin. Kayak knalpot juga lu bawa terus tuh berarti ya? Knalpot bawa, knalpot. Ke LMN gue kemarin ngambil ini nih. Nah itu yang gue bilang Om, ini kan rangka nih tadinya di LMN punya orang. Ini? Iya punya orang. Nah terus bos gue kan pengen kan. Kata bos gue, ya udah itu aja dibayarin. Kata elemen, ya kalau duitnya cocok, guys, dilebihin akhirnya sama bos gue. Berarti itu sama Keng tuh beda juga, Win? Kalau Keng tuh kan bengkel Om ya, bengkel kayak Adit lah, Adit Ejit. Keng tuh Jadi tuh dia kayak bikin Adit Ejit. spesialis rangka gitu. Keng tuh. Keng tuh, Hmm. kayak rangka, arem. Kalau gitu. ini emang toko? Kalau ini Emang speed up LMN. gitu? Enggak, LMN. maksudnya dia emang ada ready barangnya gitu berarti? Enggak, kalau rata-rata bikin nih Om, rangka-rangka Serpico modif gini bikin. Oh, berarti by Udah request? ready. Iya, by By request. request. Nah, kalau misalnya mesen kan 1 bulanan tuh Om. Kalau ready kan ya udah hari itu bawa gitu. Yang penting duitnya cocok. Di sana kalau lagi NGO gitu lu berangkat juga, Win? Kadang? Gue NGO berangkat tapi nggak pernah nonton gue Om. Lah kenapa? Karena kan Buriram tuh jauh ya Om ya, sekitar 5-6 jam kan Dari penginapan lu? dari penginapan. Terus juga gue ya nggak ada temen lah di sononya gitu. Tapi Temen gua kan di pernah nggak sekali gitu nonton NGO pernah? Oh pernah. Kalau yang NGO yang apa Asia Fest itu enggak gue, nggak pernah gue. Tapi kalau pas apa namanya itu yang kontesnya Bangkok Motor Show pernah datang? Oh pernah. Kayak itu malah jadi pemacu kita tuh. Iya itu Om. Harus apalagi lu bikin pure banget kan. Jadi lu harus datang di acaranya pas Bangkok Motor Show tuh. Iya. Situ juga banyak majalah-majalah. Iya, Keren ya, betul. Win ya. Sampai sekarang masih ada. Masih. Terus itu ini kalau Win, misalnya bikin kontes konsep Thailand tuh cakep sih Om, di Indonesia belum ada tuh. iya. Dari majalah-majalah itu ya. Iya. Tuh teman-teman kali ada yang mau tuh langsung aja tuh Iya. minta sama Edwin, Win kalau pulang dari Thailand bawain lah majalah-majalah yang ilmu-ilmu tuh. Karena gua sendiri dulu bikin motor sempat nyontek dari majalah itu, tapi Iya. dibawain sama kalau teman-teman tahu dulu tuh Om Denny Kecebong tuh. Dulu kan dia sering pulang pergi juga. Nah, gua di Sepuh lah dia sepuh. Wah, sepuh itu.
gue dikasih mau belajar, jadi gue disuruh belajar gitu. Dia mau belajar, kasih majalah apa nih, udah lu pelajari. Ya itu kita jadi gini jadi wawasan tuh nambah. Pas belum ke Thailand ya dikasih tahu, dan nih udah kita ikutin dan alhamdulillah emang menang. Iya. Apa yang disuruhnya itu pas kita ikutin kontes menang. Win, kalau si DKT sendiri itu gimana tuh, Win? Kalau DKT sekarang ini sih Om masih apa ya, masih banyak yang make. Sekarang dia malah workshopnya baru Om, gede banget. Iya gede banget sekarang DKT. Itu deketnya Punsap nanti. Jadi kalau misalnya ke Punsap bisa mampir ke DKT nanti, gitu. Gitu. Berarti kan ada Morin ya, dekat Punsap ya? Ada Morin. Berarti ada dekat Morin juga? Apa sebelumnya? Enggak, pokoknya gue kurang tahu ya jelasnya di mana, tapi owner bilang sih pokoknya dekat Punsap. Gitu. Kalau ke DKT sekarang itu tuh Om nggak boleh. Jadi kita ke DKT nih mau beli barang satu itu kadang nggak boleh Om. Malah nggak boleh ya? Iya, mereka udah bener-bener partai aja sekarang. Oh, kalau untuk Indo apa semua? Semua, Filipina, Indo, Malaysia gitu, rata-rata partai. Terus juga kalau misalnya kita ke DKT, gue tuh pernah tuh pengen arem Novadas, gue ke DKT sengaja, dia bareng ready, tapi malah suruh ngambilnya di Punsap. Tuh gitu? Gitu ya, karena ngambilnya cuma satu. Gitu Om. Kayaknya obrolan gue nih nggak bakal kelar-kelar juga nih, Win. Boleh. Kalau gue terusin nanti ke part-part lainnya, terus motor-motor yang ada di sini, kita bikin part 2 gimana, Win? Boleh. Jadi biar ini juga teman-teman gak kelamaan juga nonton. Terus buat teman-teman nih, kalau emang mau banyak info lagi nanya-nanya, wajib juga nih follow Instagramnya EDW Project. Terus ada Instagram pribadi juga, Edwin apa? Edwin Spermadi. Edwin Spermadi, itu juga Instagram pribadinya. Mungkin ada yang mau nanya-nanya, mau belanja part apa aja di Thailand bisa tuh dibawain. Yang penting harganya cocok ya, Win ya. Terus jangan lupa juga follow dan subscribe YouTube-nya sama Instagramnya Motomedia. Ngobams, ngobrol bareng Mamo Style. Ngobrol yuk bro and sis.